Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak untuk kewajiban atau hutang. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung. Jadi saya gantikan dengan membuat video ini. Semoga bisa tetap dipahami dengan baik ya. Oke, kita mulai saja. Untuk materi akuntansi pajak untuk kewajiban ini sebetulnya tidak banyak, materinya hanya sedikit. PPT-nya sudah saya upload di Spot, semoga sudah kalian download dan sudah dipelajari sebelumnya ya, jadi akan lebih mudah untuk memahaminya. Baik, kita mulai dari pengertian ya. Secara akuntansi kewajiban atau hutang itu tentunya kalian sudah sangat paham lah apa pengertiannya. Jadi menurut teori kewajiban adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Jadi sesuatu hal atau tanggung jawab dari perusahaan atau entitas yang harus ditunaikan, yang harus dipenuhi gitu ya. Harus diselesaikan, yang penyelesaiannya itu nantinya akan mengakibatkan atau mengharuskan si perusahaan mengeluarkan sumber daya perusahaan, baik misalnya dengan uang tunai, dengan kas tunai, atau dengan aset-aset lainnya gitu. Sudah sangat paham ya tentunya kalian apa itu kewajiban atau hutang. Oke. Nah, secara akuntansi pajak ini ada ketentuan yang mengatur tentang hutang gitu ya. Hutang itu kan banyak sebetulnya ya, ada hutang bank, ada hutang kepada hutang karyawan gitu ya, misalnya karyawannya meminjam ke perusahaan begitu, dan hutang-hutang lainnya begitu. Nah, untuk hutang bank sendiri yang biasanya timbul itu karena perusahaan meminjam uang kepada bank untuk keperluan investasi atau untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, atas hutang bank ini kan perusahaan tentu dibebani bunga ya, bunga yang harus dibayarkan selain jumlah pinjaman pokoknya. Misalnya saya punya perusahaan A, saya perlu mengembangkan usaha saya, mau membuka toko baru misalnya. Sehingga saya meminjam uang sebesar 1 miliar misalnya ke bank. Nah, setiap bulannya misalnya saya harus membayar bunganya itu sebesar 1 juta misalnya. Nah, atas bunga-bunga ini ada ketentuan yang diatur oleh akuntansi pajak. Begitu ya. Ketentuannya adalah seperti ini. Jika wajib pajak memiliki pinjaman pada sebuah bank dan juga memiliki tabungan atau deposito, maka, nah ini kasusnya adalah misal saya tadi meminjam uang 1 miliar ke bank. Kemudian tapi saya juga punya tabungan atau punya deposito begitu ya. Jadi selain berhutang, saya juga ternyata punya tabungan begitu. Nah, ini akuntansi pajak mengaturnya adalah apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terhutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Begitu. Jadi begini, misal saya meminjam 1 miliar. Begitu ya. Nah, rata-rata pinjaman saya, kan tadi saya pinjam 1 miliar, kemudian saya punya tabungan juga atau punya deposito juga, misalnya begitu ya. Nah, ternyata rata-rata pinjaman saya itu lebih kecil daripada deposito saya. Artinya misalnya begini, saya pinjam 1 miliar tapi ternyata saya punya deposito 10 miliar. Begitu. Berarti sebetulnya aset saya itu lebih besar daripada kewajiban saya ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka pajaknya bukan pajak, bunganya yang dibebankan atas hutang saya itu tidak boleh diakui sebagai biaya bunga menurut akuntansi pajak. Jadi saya nggak boleh tuh membebankan biaya bunga. Jadi kalaupun saya harus membayar bunga sebesar 1 juta atas pinjaman saya, maka bunga itu tidak boleh diakui. Begitu ya. Itu aturan yang pertama. Nah, aturan yang kedua,
apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Nah, kalau yang kedua ini maka maksudnya adalah misal tadi kan saya pinjamannya 1 miliar. Saya juga punya deposito, sebetulnya punya tabungan, tapi ternyata misalnya deposito saya jumlahnya hanya rata-rata jumlahnya itu hanya 500 juta. Berarti kan aset saya itu lebih kecil daripada pinjaman saya. Nah, atas bunganya ini, atas hutang bunganya, maka ketentuannya adalah, di sini kita lihat, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terhutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi, yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Atau dengan kata lain, si biaya bunga ini boleh dibebankan tetapi tidak seluruhnya, hanya lebihnya saja, atau dengan kata lain hanya selisihnya. Jadi selisih rata-rata antara jumlah pinjaman dengan jumlah deposito atau tabungan. Nah, selisihnya itulah yang boleh, bunga atas selisih itulah yang boleh diakui sebagai biaya. Oke, itu teorinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kalimat teorinya. Kalau tidak, selanjutnya ini di slide selanjutnya saya akan tunjukkan contoh perhitungannya. Nah, ini misalnya ya, contoh perlakuan hutang bank. Tahun 2008, PTA mendapat pinjaman dari pihak ketiga dari bank misalnya ya, dengan batas maksimum 200 juta, dengan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan Februari sebesar 125 juta. Pada bulan Juni diambil lagi sebesar 25 juta. Dan sisanya 50 juta diambil pada bulan Agustus. Selain itu, WP mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian. Jadi selain dia punya pinjaman, dia juga punya deposito ternyata ya. Dan rincian depositonya adalah dari bulan Februari sampai dengan Maret, jumlah depositonya adalah 25 juta. Dari bulan April sampai dengan Agustus, depositonya adalah 46 juta. Dari bulan September sampai dengan Desember, depositonya adalah 50 juta. Nah, atas kasus ini bagaimana nih biaya bunga yang boleh diakui oleh si PTA? Kita harus analisa dulu tadi ya, bagaimana rata-ratanya. Apakah rata-rata pinjamannya itu lebih besar atau lebih kecil daripada rata-rata depositonya? Oke. Mari kita lihat. Oke, baik. Jadi langkahnya itu yang pertama, tadi kita harus apa? Harus dulu menghitung rata-rata pinjamannya berapa. Oke ya. Di sini untuk pinjaman dari soal itu diketahui bahwa di bulan Januari itu belum ada pengambilan pinjaman ya. Jadi selama 1 bulan, selama bulan Januari itu pinjamannya masih 0 sehingga jumlah pinjamannya masih 0 juga. Nah, kemudian di bulan Februari sampai dengan Maret itu dia mengambil jumlah pinjaman sebesar 125 juta. Nah, berapa lama sih jangka waktunya 125 juta ini? Kita lihat perusahaan ini mengambil pinjaman berikutnya itu bulan apa? Yaitu bulan Juni. Jadi posisinya ini adalah kita menghitung berapa bulannya. Caranya adalah kita hitung dari bulan Februarinya. Februari, Maret, April, Mei, sehingga itu ada 4 ya. Februari 1 bulan, Maret 2 bulan, April 3 bulan, Mei 4 bulan. Jadi untuk yang 125 juta ini jangka waktunya adalah 4 bulan. Dikalikan 125 juta kali 4 bulan yaitu 500 juta berarti ya. Kemudian kan pengambilan yang berikutnya lagi adalah bulan Juni. Ya. Bulan Juni sampai dengan Juli. Oke.
Kemudian dia baru ambil lagi ke bulan Agustus. Maka kita sebesar 150 juta. Maka kita hitung 150 juta ini selama berapa bulan sih? Berarti kita hitungnya dari bulan Juni. Juni bulan pertama, Juli bulan kedua. Maka jangka waktunya adalah 2 bulan. Kita kalikan 150 juta dikali 2 bulan, hasilnya adalah 300 juta. Begitu ya. Kemudian dari soal juga diketahui perusahaan ini mengambil kembali pinjamannya di bulan Agustus sebesar 200 juta ya. Dan kalau jangka waktunya berapa lama 200 juta ini? Kita hitung 200 jutanya sampai dengan Desember. Jadi Agustus sampai dengan Desember, maka menghitungnya Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 5 bulan. Kita kalikan 200 juta dikali 5 bulan, yaitu 1 miliar. Oke, kemudian kita jumlahkan semuanya ini, sehingga totalnya adalah 1,8 miliar. Oke, baru kita hitung rata-rata pinjaman per bulannya. Caranya berarti tinggal kita bagi saja 1,8 miliar ini kita bagi 12 sehingga rata-rata per bulannya pinjamannya adalah 150 juta. Oke ya, itu langkah pertama sudah selesai. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menghitung rata-rata dana atau rata-rata aset kita, deposito ataupun tabungan. Oke. Di sana dalam soal diketahui di bulan Januari itu belum ada deposito, jadi selama jangka waktu 1 bulan itu bulan Januarinya itu hanya jumlah depositonya masih 0. Oke. Kemudian di bulan Februari sampai dengan Maret itu ada deposito sebesar 25 juta. Berapa lama jangka waktu 25 juta ini? Kita hitung Februari, Maret berarti 2 bulan ya. Dan kita kalikan 25 juta kali 2 hasilnya adalah 50 juta. Kemudian bulan April sampai dengan Agustus ya. Berapa lama itu jangka waktunya kita hitung? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti ada 5 bulan ya. Kita kalikan 46 juta dikali 5 bulan, hasilnya adalah 230 juta. Oke, yang terakhir, depositonya ada 50 juta dari bulan September sampai dengan Desember. Kita hitung nih jangka waktunya berapa lama ya? Dari September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Oke, sekarang tinggal kita kalikan 50 juta dikali 4 bulan, yaitu 200 juta. Kemudian baru kita totalkan semuanya ya, sehingga total semuanya adalah 480 juta. Oke. Ketika sudah dapat total deposito 1 tahun, maka kita hitung rata-rata deposito per bulannya berapa. Caranya sama. Totalnya dibagi dengan 12. 12 itu dari 12 bulan. Oke, jadi 480 juta dibagi 12 sama dengan 40 juta. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih. Jadi sebetulnya perusahaan ini dia lebih besar pinjamannya atau lebih besar tabungannya atau depositonya. Ternyata di sini lebih besar pinjamannya. Ya, rata-rata pinjamannya ini 150 juta, sedangkan rata-rata depositonya adalah 40 juta. Menurut perpajakan tadi, maka si beban bunganya boleh dibebankan atau boleh diakui biayanya. Tetapi kan tidak seluruhnya. Begitu ya. Tidak dari rata-rata, jadi bunganya itu kan bunganya tadi dibayar per bulan ya. Sedangkan rata-rata per bulannya adalah 150 juta. Jadi biaya bunga yang boleh diakui itu tidak dari pengalinya bukan 150 juta, tetapi pengalinya adalah selisih ya, selisih antara si rata-rata pinjaman dengan rata-rata deposito. Ya, sehingga di sini bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya itu hanya tadi biaya besar bunganya adalah 20% dikali selisihnya. Oke, selisih. Maka kita cari dulu selisihnya berapa. Kan tadi di sini pinjamannya 150 juta, depositonya 40 juta ya.
Maka kita hitung selisihnya berapa nih? 150 juta dikurangi 40 juta. Maka hasilnya adalah 110 juta. Maka biaya bunga yang boleh dibebankan hanya sebesar 20% dikali 110 juta, yaitu 22 juta. Paham? Kalau secara akuntansi yang normal, bukan akuntansi pajak, kan tentunya perusahaan ini akan menghitungnya 20% dikali 150 juta. Begitu ya, pasti dalam catatan akuntansi yang normalnya dia sudah mencatat demikian. Nah, karena dan tentu biaya bunganya akan lebih besar. Nah, atas kondisi tersebut maka harus dikoreksi ya, ingat dikoreksi fiskal, karena yang boleh diakui sebagai beban bunga hanya sebesar 22 juta. Paham ya? Semoga bisa dipahami ya. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah bagaimana sih akuntansi pajak untuk hutang dagang ya. Hutang dagang ini biasanya terjadi jika satu perusahaan berhutang kepada perusahaan lain atau pihak lain karena akibat dari transaksi bisnis yang menjadi core bisnisnya. Misalnya saya perusahaan sepatu, saya perlu membeli bahan kulit untuk sepatu saya. Ketika membeli, saya melakukan pembeliannya secara kredit gitu ya, maka itu adalah hutang dagang. Saya yakin kembali kalian pasti sudah sangat paham apa itu hutang dagang. Nah, kalau dari sisi perpajakan yang harus diperhatikan untuk akuntansinya, untuk pencatatan terkait dengan hutang dagang adalah jangan lupa untuk mencatat PPN. Ya, untuk mencatat PPN-nya. Nah, atas hutang dagang itu karena pembeliannya atau transaksinya tentunya adalah transaksi yang berhubungan langsung dengan proses bisnis perusahaan, maka PPN yang dibayarkan itu boleh diakui sebagai PPN masukan. Oke, itu ya. Nah, sehingga jangan lupa untuk mencatat PPN masukan. Jadi ketika misalnya si PTA ini tanggal 31 Januari melakukan pembelian barang dagangan sebesar 15 juta. Nah, ya. Dia sebetulnya harga barangnya 15 juta, tetapi dia dibebani membayar PPN sebesar 10% biasanya PPN ya. 10% dari 1.500.000 15 juta adalah 1.500.000 begitu. Sehingga untuk pembelian barang dagangan ini nilai pembeliannya adalah 15 juta. Tetapi dia harus membayar PPN. Nah, PPN-nya ini boleh diakui sebagai PPN masukan. Gitu ya. Nah, nilai PPN masukannya adalah 1.500.000 sehingga hutang dagangnya adalah 16.500.000 gitu. Nah, kemudian pada tanggal 28 Februari ini dilakukan pelunasan. Maka jurnalnya nanti tinggal mencatat saja mengdebit utang dagang sebesar 16 juta dan mengkredit kas sebesar 16 juta. Nah, Bu, kenapa kok yang PPN masukannya nggak ada lagi? Ya tidak gitu, karena PPN masukan ini nanti akan tercatat, ini tidak dikreditkan walaupun sudah dibayar, karena ini nanti akan masuk ke dalam buku besar PPN masukan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi si perusahaan untuk melihat berapa sih PPN masukannya mereka selama satu periode akuntansi gitu ya. Jadi pada saat pelunasan PPN-nya tidak lagi dicatat atau tidak dikreditkan kembali gitu. Paham? Semoga bisa dapat dipahami ya. Nah, ini berarti kita sudah bahas aturan perpajakan, aturan akuntansi pajak untuk dua jenis hutang, hutang bank dan hutang dagang. Yang berikutnya adalah hutang pajak atas PPh pasal 21. Nah, kalau ini ceritanya adalah begini. Satu perusahaan tentunya kan punya karyawan ya. Karyawannya digaji. Seperti yang kalian ketahui, atas gaji karyawan itu karyawan dipotong pajak PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Jadi si perusahaan itu memotong pajak PPh pasal 21 masing-masing karyawannya. Begitu. Jadi ketika dia membeli gaji,
itu jumlah gajinya itu tidak diberikan seluruhnya ke karyawan, tetapi dipotong dulu untuk PPh pasal 21. Nah, atas kondisi ini maka jurnalnya pun harus disesuaikan. Ya, kenapa? Karena begini, biasanya pajak yang dipotongkan, PPh yang dipotong, PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan itu disimpan dulu oleh perusahaan, tidak langsung disetor ke kas negara. Begitu biasanya ya. Sehingga nanti harus diperhatikan jurnalnya. Kita lihat langsung saja ke contoh soal. Nih, misalnya PTX memiliki beban gaji bulan Januari sebesar 14.500.000 yang terdiri dari 13.840 sekian itu gaji bersihnya dan 659.000 sekian itu adalah PPh pasal 21 yang dipotongnya. Jadi sebetulnya dari beban gaji yang 14.500.000 ini yang diberikan ke karyawan itu hanya 13.840 sekian. Sisanya yang 659.000 sekian ini itu merupakan PPh pasal 21 yang dipotong. Dan pada saat itu oleh perusahaan ditahan dulu uangnya yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Oke ya, sudah bisa dipahami jenis atau bentuk transaksinya. Nah, bagaimana penjurnalannya jadinya? Nah, gaji itu kan misalnya dibayarkan per 1 Januari ya, misal gitu ya. Maka pada saat pembayaran gaji, jurnalnya adalah beban gaji sebesar 14.500.000, kas yang dikeluarkan adalah sebesar segini ya, 13.840.000 sekian. Karena ini uang yang betul-betul diberikan ke karyawan kan hanya sebesar ini. Nah, sisanya yang 659 ini harus dicatat sebagai utang PPh pasal 21. Kenapa Bu hutang PPh pasal 21? Karena PPh ini kan nantinya harus disetor ke kas negara. Selama dia belum disetor ke kas negara, maka PPh pasal 21 ini harus dicatat sebagai hutang. Paham ya? Oke. Nah, kemudian nanti tanggal 31 Januari misalnya si PPh pasal 21 ini baru disetorkan ke kas negara oleh perusahaan. Maka baru bikin jurnal yang untuk menghapus hutang PPh pasal 21-nya. Jadi kita debetkan hutang PPh pasal 21 sebesar 659 sekian itu dan mengkreditkan kas ya, karena kita kan harus membayar ke kantor pajak atau ke setor ke kas negara. Begitu ya. Jadi untuk akuntansi pajak atas PPh pasal 21 ini penjurnalannya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah akuntansi pajak atas hutang PPh pasal 23. Nah, ya jadi ternyata tidak hanya pasal PPh pasal 21 saja yang harus diperhatikan penjurnalannya ya. Sebetulnya seluruh pajak itu harus diperhatikan penjurnalannya, dan kuncinya adalah selama si pajak itu belum disetorkan ke kas negara, maka kita harus mencatatkannya sebagai hutang PPh ya, hutang pajak PPh 21K, PPh 22K misalnya begitu ya, PPh 23K begitu. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagaimana sih mencatat hutang pajak atas PPh pasal 23. Saya mengambil contohnya untuk pembagian dividen ya. Karena kalau contoh yang lainnya sederhana sama seperti PPh pasal 21 saja prinsipnya. Ketika PPh-nya belum disetorkan ke kas negara, dicatatnya sebagai hutang. Nah, kalau dividen ini agak unik. Kenapa? Karena untuk dividen ini ada ketika pengumumannya, ada ketika pembayarannya, begitu ya. Jadi dividen itu biasanya mudah-mudahan kalian pasti tahu ya dividen itu apa. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Nah, biasanya prosesnya itu nggak langsung. Jadi, misal nih dalam 1 tahun buku si perusahaan itu
sudah mencatat atau menyusun laporan keuangan dan diketahui misalnya ada laba sebesar sekian begitu. Nah, atas laba tersebut direncanakan misalnya akan dibagikan ke pemegang saham sebagian misalnya atau seluruhnya bisa saja, atau labanya mau ditahan, tidak akan dibagikan ke pemegang saham tapi labanya akan dijadikan modal kembali untuk perusahaan, itu bisa begitu ya. Nah, kasusnya ini adalah yang dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham gitu. Nah, berarti yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana sih mencatat ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, karena tahapannya itu begitu, diumumin dulu akan membagikan dividen, itu belum dibayarin tuh si dividennya, begitu ya, baru nanti ada proses pembayaran dividen, begitu. Nah, ini ada jurnal-jurnal yang harus diperhatikan, makanya saya kasih contoh yang dividen karena ini lebih kompleks. Kalau yang transaksi yang lain, PPh atas transaksi yang lain itu sederhana seperti PPh pasal 21 tadi. Oke, kita mulai saja. Misal ini contohnya, tanggal 28 Desember 2021, PTA mengumumkan akan membayar dividen tunai sebesar 15 juta. Yang si dividennya ini akan dibagikan dibagikan secara tunai kepada pemegang saham tanggal 5 Januari ya. Maka jurnal yang diperhatikan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah jurnal ketika perusahaannya mengumumkan. Oke. Yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal 28 Desember. Ya, tanggal 28 Desember. Bagaimana mencatat pengumuman pembagian dividen? Jurnalnya adalah saldo laba saldo laba 15 juta, hutang dividen 15 juta. Kenapa Bu hutang? Karena kan dividennya belum dibagikan, baru diumumkan. Jadi kewajibannya sudah muncul ya, sehingga dicatat sebagai hutang dividen. Oke. Kemudian harus dicatatkan juga PPh pasal 23 atas si hutang dividen tersebut. Ya, misalnya kita hitung ternyata PPh pasal 23-nya adalah sebesar 2.250.000. Oke. Maka hutang dividen ini sebetulnya berkurang. Dia hutang dividennya bukan 15 juta. Karena dari 15 juta ini ternyata terkandung di dalamnya sebagai hutang PPh pasal 23. Jadi, hutang dividennya harus didebit. Ya, harus didebit. Untuk menguranginya harus didebit sebesar 2.250.000 dan mengkredit atau mencatat hutang PPh sebesar 2.250.000. Paham ya? Jadi di sini sudah terlihat bahwa ternyata dari dividen yang akan dibagikan 15 juta itu, hutang dividennya itu sebetulnya tidak 15 juta, tetapi adalah 15 juta dikurangi dengan 2.250.000 karena ternyata si 2.250.000 ini adalah hutang PPh. Oke, paham? Nah, berikutnya adalah mencatat ketika dividennya betul-betul dibagikan. Jadi ada pengeluaran kas. Tanggal berapa? Yaitu tanggal 5 Januari. Oke, berarti tanggal 5 Januari pencatatannya adalah hutang dividennya berkurang dong, karena kan dibayarkan ya. Maka kita harus mendebit hutang dividen sebesar 12.750.000. Kok 12.750.000, Bu? Iya, karena kan sudah dikurang 2.250.000 ya. Jadi sehingga hutang dividennya hanya 12.750.000, kasnya 12.750.000 berkurang. Paham? Nah, sekarang yang terakhir, pada saat si perusahaannya menyetorkan PPh pasal 23 ke kas negara. Begitu ya. Maka berarti kan ini tadi hutang PPh-nya berkurang, maka kita debit. Hutang PPh pasal 23 di debit 2.250.000, di kreditnya kas sebesar 2.250.000. Begitu ya. Jadi tadi itu adalah penjelasan mengenai bagaimana sih akuntansi pajak untuk hutang,
mulai dari hutang bank, hutang dagang, hutang-hutang PPh begitu ya. Semoga bisa dipahami oleh kalian dengan baik. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang paham, boleh bertanya langsung kepada saya, boleh wapri atau di grup juga tidak apa-apa, karena ini adalah materi terakhir. Saya mohon maaf ya apabila selama perkuliahan dengan kalian ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan kepada kalian, materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian, dan bermanfaat tadi itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu semester depan. Kalau ada mata kuliah lagi dengan saya, mohon semua materi akuntansi pajak ini dipelajari sehingga nanti UASnya nilainya memuaskan seluruhnya ya, 100. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri dulu pembahasan hari ini, video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.